Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Setiap manusia di dunia ini pasti akan mati. Umur yang ada mempunyai batas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah bisa menghindari kematian yang sudah ditakdirkan olehnya. Banyak masyarakat di Indonesia mempercayai bahwa ruh manusia yang meninggal akan bergentayangan di sekitar kita, apalagi yang meninggal dengan cara yang tragis. Mereka percaya bahwa tempat tersebut akan menjadi angker karena ditinggali arwah ruh yang marah dan tinggal di sana. Lalu bagaimanakah pandangan Islam tentang hal tersebut? Benarkah orang yang meninggal ruhnya akan gentayangan? Simak video ini hingga akhirnya agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut fakta dalam Islam, tidak ada ruh gentayangan. Apakah ada ruh gentayangan dalam ajaran Islam? Selama hidup di dunia ini kita pasti melewati banyak hal, dari suka dan duka pun pernah dialami. Namun pada saatnya nanti, diri kita akan kembali ke akhirat dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan selama di muka bumi ini. Setelah mati ruh kita akan masuk ke dalam alam kubur. Namun beberapa masyarakat di Indonesia mempercayai bahwa ruh yang mati dengan cara tragis akan bergentayangan dan menghantui penduduk di sekitarnya. Dalam Islam sendiri tidak ada ruh orang yang mati yang masih bergentayangan di muka bumi. Hal ini dengan tegas dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah dalam ceramahnya. Dalam agama jelas tidak ada ruh gentayangan, dalam Islam, mustahil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis Bukhari kalau orang beriman maka rohnya akan keluar lebih mudah dari air yang keluar dari kendi. Kemudian akan masuk ke dalam kuburan dan akan menikmati taman dari taman surga. Kalau orang fasik, orang muslim banyak dosanya, dan orang kafir akan masuk ke dalam neraka. Akan masuk ke dalam kuburan dan berada di lubang neraka sampai hari kiamat. Enggak ada waktu untuk mengganggu orang. Jadi enggak ada ruh gentayangan, enggak ada tempat angker. Maka dari itu janganlah mudah takut akan mitos atau kepercayaan tentang ruh gentayangan dan mengganggu umat manusia. Sesungguhnya itu adalah tipu daya setan yang menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkanlah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setan pun akan enggan menggoda kita. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya, supaya kita tetap bertuban syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Dijemput oleh malaikat Israel. Saat kematian sudah di depan mata kita, maka tidak akan ada yang bisa kita perbuat lagi selain pasrah. Waktu dan tempat kita mati pun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Ada beberapa tahapan ruh kita pergi setelah kematian menjemput. Salah satunya sahabat beriman adalah roh kita akan dijemput oleh malaikat Israel. Malaikat Israel memang mempunyai tugas untuk mencabut nyawa manusia, tidak akan ada yang bisa lari dari takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Cara mencabut nyawa malaikat Israel pun berbeda-beda. Malaikat Israel akan berlaku sangat halus kepada umat yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dalam sebuah kisah seorang yang beriman, saat ingin ajalnya dicabut, malaikat langit pun turun datang menemuinya dengan rupa yang terbaik dan mengenakan pakaian yang terbaik. Wajah dari malaikat itu pun putih berseri-seri seperti sinar matahari menerpa wajahnya. Mereka membawa kain kafan dari surga untuk membungkus ruh sang hamba, lengkap dengan minyak wangi untuk mengharumkan ruh dari hamba tadi. Mereka akan terlihat oleh hambanya yang sudah mendekati ajal, namun tidak bisa disaksikan oleh orang di sekitarnya. Kemudian malaikat Israel datang dan duduk dekat dengan kepala sang hamba dan berbisik memerintahkan ruhnya untuk keluar dari jasad tersebut. Ruhnya tidak bisa menyangkal perintah tersebut dan keluar dari jasad dengan halus. Seperti keluarnya air, sungguh halus sekali cara Israel mencabut nyawa umat yang beriman. Sebaliknya cara kasar akan dipakai untuk mencabut orang kafir hingga dia merasakan sakit-sakit yang sangat luar biasa. Ruh dibawa ke langit ketujuh. Saat ruh dalam jasad kita ditarik oleh malaikat Israel, maka hanya amalan baik kita saja yang dapat menolong dari siksa di alam kubur nantinya. Jika selama hidup di dunia ini kita rajin dalam beribadah dan melakukan amalan baik, maka ruh kita sahabat beriman akan mendapat keistimewaan yang luar biasa.
Saat terpisah dari jasadnya, roh tersebut disalati oleh malaikat langit dan bumi. Pintu-pintu langit terbuka untuknya dan berdoa kepada Allah agar hamba tersebut diangkat ke tempat mereka. Setelah itu, ruh tersebut akan dikafankan oleh malaikat langit yang hadir di sana dan memberikan minyak wangi yang dibawa dari surga. Aroma wangi pun tersebar ke seluruh dunia, bagaikan minyak kasturi yang paling wangi sedunia. Ternyata roh tersebut diharumkan dengan amalan-amalan saleh yang dia perbuat selama hidup di dunia. Jejak aroma wangi tersebut diketahui saat ruh keluar dari jasadnya. Bahkan ada beberapa kasus, aroma wangi tercium dari jasad orang yang sudah meninggal. Setelah itu sang malaikat membawa roh tersebut ke langit paling tinggi dalam perjalanannya. Wangi dari ruh tersebut dicium oleh malaikat sekitar. Ruh tersebut dibawa hingga ke langit ketujuh. Setelah sampai di sana sang ruh diberi nama Iliyin. Iliyin sendiri memiliki arti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Tahukah kamu apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang tertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 19-21. Setelah itu ruh tersebut dikembalikan lagi ke jasadnya sehingga dirinya bisa mendengar suara langkah kaki keluarga dan teman-temannya meninggalkan kubur dan bertolak rumah. Betapa indah keistimewaan yang didapatkan oleh umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir. Setelah masuk ke alam kubur, diri kita pastinya akan merasakan berada di tempat gelap dan juga sempit, berteriak sekuat apapun tidak akan ada yang bisa mendengar. Bagi para pendosa akan hanya ada penyesalan yang mereka rasakan. Semua itu sia-sia karena tidak ada yang bisa diubah di sana. Kita pun akan bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir. Hari ini pun dijelaskan dalam suatu hadis. Apabila mayit atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru. Salah satunya Munkar dan yang lain Nakir. Keduanya berkata, apa pendapatmu tentang orang ini? Nabi Muhammad, maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia Abdullah dan Rasulnya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Keduanya berkata, kami telah mengetahui bahwa kamu dahulu telah mengatakan itu. Kemudian kuburannya diperluas 70 kali 70 hasta, dan diberi penerangan dan dikatakan tidurlah. Ia menjawab, aku mau pulang ke rumah untuk memberitahu keluargaku. Keduanya berkata, tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru. Tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya. Sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Mereka akan memberikan beberapa pertanyaan pada diri kita. Hal ini sahabat beriman untuk mengetes, apakah diri kita beriman serta bertakwa kepada Allah Ta'ala ataukah tidak. Jika iya, maka semua pertanyaan tersebut akan sangat mudah dijawab. Jika tidak, maka kita akan kesulitan menjawabnya. Bisa dipastikan para pendosa pun akan mendapatkan siksaan yang amat pedih di alam kubur nantinya. Bagaimana sahabat beriman, sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.